Perkenalkan, nama saya Rahmadi Alfalen dari kelas 1C Teknik Elektronika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah kewarganegaraan. Topik utama yang akan saya bahas ialah apa itu COVID-19 dan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila pada untuk menangani COVID-19 tersebut. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan ini. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal dan sebelum terjadi di wabah Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 yang lalu. Gejala yang ditimbulkan COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa mungkin pasien mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit, tenggorokan, atau diare. Gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Lalu, bagaimana dengan penyebarannya di Indonesia? Tercatat sudah 9.771 orang pasien negatif corona dan yang telah sembuh ada 1.391 dan yang meninggal akibat corona di Indonesia ada 784. Lalu bagaimana dengan di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat terkonfirmasi 145 pasien negatif dan yang sudah sembuh 24, namun yang sudah meninggal ada 15 orang. Lalu, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap untuk menangani COVID-19 tersebut? Dalam menghadapi COVID-19, mahasiswa memiliki peran tertentu. Pada video ini, saya akan membahas implementasi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana peran kita sebagai mahasiswa, bagaimana peran untuk diri sendiri, maupun keluarga ataupun masyarakat dalam menghadapi pandemi ini, termasuk ancaman di negara di bidang non-senjata. Yang pertama, untuk diri sendiri. Dalam menghadapi pandemik seperti ini, kita harus mencoba untuk menjaga diri dan sebagai umat beragama, kita juga senantiasa berdoa pada perlindungannya. Dalam di Indonesia, ulama menyerukan untuk beribadah di rumah, untuk melakukan kegiatan di rumah, dan untuk melarang kegiatan massal seperti kegiatan keagamaan. Hal ini dapat kita dengarkan dan kita lakukan, sebab dalam Pancasila kita disuruh untuk menganut satu agama dari agama yang dibolehkan di Indonesia. Kedua, sebagai mahasiswa bukan cuma seorang yang menuntut ilmu di jenjang pendidikan. Seorang mahasiswa harusnya bisa mengedukasi masyarakat. Jikapun kita seorang mahasiswa farmasi, mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat dalam membuat disinfektan, membuat hand sanitizer, ataupun yang lainnya. Implementasi Pancasila yang bisa kita gunakan yaitu seperti Pancasila kedua. Di sini disimpulkan kita harus bersikap tolong-menolong, walaupun kita mahasiswa, tapi kita bisa gunakan ilmu yang kita dapat untuk menolong orang-orang di sekitar kita sebagai anggota keluarga. Dalam berkeluarga, kita harus selalu mengingatkan satu sama lain. Implementasi yang bisa kita ambil yaitu, yang pertama, implementasi di bidang Tuhanan Maha Esa, yaitu kita selalu mengajak keluarga kita untuk sholat di rumah, beribadah di rumah, dan melakukan kegiatan beribadah di rumah saja. Yang kedua, kita juga selalu mengingatkan keluarga kita untuk membantu satu sama lain, seperti membantu tetangga yang kesusahan, dan selalu mencoba memberikan dan selalu mengingatkan untuk memakai masker, untuk menggunakan hand sanitizer jika kembali dari kegiatan di luar rumah. Dan juga dalam menerima informasi, kita selalu harus mengingatkan keluarga untuk menyaringnya dengan mengetahui sumber terpercaya dan mana berita yang termasuk hoax. Jika salah satu keluarga kita menyebarkan hoax, apa yang terjadi nantinya? Yaitu persatuan Indonesia bakal terancam jika hoax tersebut tersebar dan orang yang membaca juga ikut menyebarkannya. Contoh, kalau kita menyebarkan hoax tentang kalau COVID seperti ini, nyatanya bukan seperti ini. Nah, efeknya itu juga bakal dapat terasa oleh negara, itu bentuk rasa kurangnya percaya masyarakat kepada pemerintah juga dapat terganggu oleh penyebaran hoax tersebut. Yang keempat, sebagai warga masyarakat. Jadi bagi masyarakat di suatu tempat adalah keharusan untuk saling tolong-menolong.
Implementasinya banyak yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus menyerukan kepada masyarakat untuk berkegiatan di rumah saja, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang paling utama untuk di rumah saja. Misalnya kita juga mengingatkan kalau masjid kalau bisa tidak digunakan selama pandemi seperti ini. Karena jika kita berkegiatan dalam masjid secara ramai-ramai, otomatis penyebaran COVID dapat terjadi. Sehingga yang satu sesi masjid itu dapat menjadi ODP, orang dalam pantauan. Nah, kita juga harus bilang ke tetangga kalau misalnya punya beras lebih, punya uang lebih, kita harus membantu ke orang yang tidak mempunyai. Contoh, jika ada seorang yang tetangga kita tidak memiliki persediaan lagi, mungkin jika kita masih memiliki banyak beras, kita juga bisa berikan sebagian beras kita kepada mereka. Implementasi itu banyak yang dapat kita ambil, seperti Persatuan Indonesia dan dan yang kelima yaitu saling tolong menolong dan bersikap adil saat memiliki sesuatu yang kita punya. Lanjut. Nah, dalam hal baik yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ialah selalu mencuci tangan. Tindakan pertama yang dapat kita lakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab tangan adalah satu-satu tubuh anggota yang menjadi sumber penyakit. Misalnya kita juga memegang sesuatu benda atau kita memegang alat yang digunakan oleh orang yang terpapar virus corona, otomatis virus itu dapat menempel di tubuh kita. Oleh karena itu kita harus mencuci tangan dan membiasakan membersihkan tangan. Hindari sentuh wajah. Jika tangan kita terpapar oleh virus corona, kalau kita menyentuh wajah atau hidung, maka terhirup oleh hidung, otomatis yang kita juga bakal terpapar. Nah, ketiga, etika bersin dan batuk. Jika kalau kita bersin, kita harus melakukan etika yang baik, seperti melakukan seperti ini. Dan jangan sampai kita kalau bersin, kita tidak melakukan apa-apa, seperti kita bersin aja. Itu tidak boleh. Kita harus menutup bagian hidung agar virus yang keluar dari hidung tidak terpapar ke yang lain. Nah, yang keempat, memakai masker. Jika kita memakai masker, otomatis kita ada perlindungan yang kita dapatkan. Nah, untuk itu, jika kita mempunyai masker yang lebih, kita bisa menyumbangkan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lebih sering melakukan kegiatan di luar. Dan hindari interaksi langsung dengan orang-orang. Kita bisa melakukan kontak telepon, video call, ataupun lewat aplikasi manapun. Seperti kita bisa menelpon seseorang jika ada penting, jadi kita tidak perlu datang untuk menemuinya. Nah, yang paling penting ialah social distancing atau physical distancing. Kita harus menerapkan ini. Kita harus menjaga jarak antara orang lain dan kita. Sebab setidaknya 2 meter adalah hal yang baik untuk kita lakukan. Sebab kalau terlalu dekat, kita mungkin bisa terpapar dari pernapasan orang yang terpapar corona. Oleh karena itu, kita harus menjaga fisik minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat di luar rumah, guna menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah yang kesehatan yang serius. Nah, saya akan menampilkan salah satu video yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di salah satu perguruan tinggi Indonesia untuk membantu untuk menangkal penyebaran virus corona ini. Yuk, disimak.
Venti ini adalah ventilator sederhana yang hanya mempunyai satu fungsi, CPAP. Dengan demikian, dia sangat mudah dioperasikan, memberikan tekanan yang terus-menerus pada paru-paru, sehingga bahkan ketika kita menghembuskan napas, masih ada sisa tekanan di paru-paru sehingga alveolinya masih tetap terkembang, dan dengan demikian ada oksigen yang dapat masih tetap diserap oleh paru-paru. Pada awalnya kami menciptakan ventilator yang lengkap. Tetapi di dalam tahap lanjutnya kami mendapatkan saran dari para dokter yang terjun di dalam penanganan COVID. Lebih baik kami fokus pada satu fungsi dasar, CPAP. Dan yang lainnya sengaja dibuang. Karena apa? Dengan hanya fokus pada CPAP, maka alat ini menjadi mungkin dioperasikan oleh dokter mana saja. Tidak hanya oleh sekitar 200 orang saja dokter di Indonesia yang memenuhi kualifikasi. Kami ingin agar alat ini secara efektif dapat dibuat secara massal dan dapat secara efektif dipergunakan secara massal. Ventilator kita itu mobile, jadi memang dikhususkan untuk membantu pasien-pasien PDP maupun ODP yang dia mengalami gangguan nafas atau juga memerlukan tambahan oksigen sehingga dia bernapas dengan nyaman. Kemudian selain itu juga kita kompak, kecil ya. Kita memakai baterai, dan baterainya adalah baterai lithium, hemat energi, bisa 14 jam. Jadi selama di ambulans itu cukuplah untuk membackup selama dia tidak ada fasilitas listrik ya di ambulans. Yang kedua, keistimewaan teknologi ini sudah 50 tahun yang lalu. Yang dikembangkan ini itu bukan ventilator yang kita bayangkan yang advance. Bukan, ventilator di sini kita ventilator sifatnya non-invasif ventilator. Dengan menggunakan ini kita harapkan justru pasien tidak menggunakan ventilator yang advance. Jadi semua staf medis, baik dokter maupun perawat pun bisa untuk mudah menggunakannya. Saya yakin lah ini bisa sangat membantu untuk menurunkan tingkat kematian atau tingkat keparahan daripada pasien-pasien ini. Topik kedua yang akan saya bahas ialah negara dan konstitusi, serta saya akan mengangkat suatu kasus, yaitu kasus illegal logging. Pertama, negara. Negara merupakan suatu organisasi ataupun lembaga tertinggi yang ada pada kelompok masyarakat yang terdiri atas wilayah tertentu dan memiliki cita-cita dan tujuan yang sama dengan sistem pemerintahan yang berdaulat. Ada juga yang menyebut negara sebagai suatu asosiasi tertinggi manusia yang berada pada suatu wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang berdaulat dan sah dan memiliki aturan yang berlaku untuk seluruh rakyatnya. Di dalam bahasa Inggris, negara sendiri memiliki nama state, memiliki aturan yang memiliki arti aturan yang berlaku untuk seluruh rakyatnya di dalam bahasa ini. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, negara sendiri berasal dari negara bahasa Sanskerta, yakni nagari, atau negara yang artinya adalah penguasa atau wilayah. Sifat negara. Negara bersifat memaksa. Sifat negara yang satu ini adalah untuk memaksa seluruh masyarakat agar mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan dalam negara tersebut.
Negara bersifat monopoli. Artinya negara akan menguasai seluruh sumber daya yang penting yang ada di dalam wilayah tersebut. Negara bersifat totalitas, artinya negara memiliki wewenang terhadap semua hal tanpa ada pengecualian. Unsur-unsur yang ada di negara. Sebuah negara juga memiliki unsur agar terjadi suatu kesatuan yang utuh pada negara tersebut. Nah, unsur dari negara ini juga akan saling melengkapi satu sama lain. Bahkan jika salah satu unsurnya tidak ada, maka negara tersebut bukanlah negara yang sempurna. Yang pertama ialah wilayah. Unsur pertama dari negara adalah wilayah. Wilayah sendiri adalah suatu daerah yang ditempati dan dikuasai oleh sekelompok manusia dan memiliki batas teritorial yang berdaulat. Yang kedua, penduduk. Memiliki wilayah saja tidak cukup, namun suatu negara juga harus memiliki rakyat atau penduduk. Penduduk atau rakyat sendiri merupakan orang-orang yang tinggal dan menetap pada suatu wilayah dalam periode waktu yang lama. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Memiliki wilayah rakyat dan memiliki pemerintahan yang berdaulat saja tidak cukup untuk dikatakan sebagai suatu negara. Suatu negara juga harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain sendiri juga bertujuan agar mencegah munculnya ancaman dari dalam atau juga disebut dengan kudeta. Selanjutnya, fungsi negara. Fungsi keamanan dan ketertiban. Sebuah negara juga memiliki fungsi sebagai suatu pihak yang akan mengatur dan melaksanakan ketertiban serta keamanan masyarakatnya. Kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Tidak hanya itu, negara juga memiliki fungsi mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran dari setiap rakyatnya. Kemakmuran yang dimaksud ialah kemakmuran dalam bidang ekonomi dan sosial, fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan. Hak dan kewajiban negara. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. 5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. 7. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 4. Setiap warga negara berkewajiban taat untuk tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Pembalakan di Indonesia atau illegal logging. Dalam hukum Indonesia diaturnya undang-undang tentang pembalakan ilegal ini. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Menurut undang-undang tersebut, pembalakan liar adalah suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusak hutan. Tapi apakah ada oknum yang bisa lepas dari hukum yang sudah diatur tersebut? Apakah ada para wakil rakyat yang bermain di lingkaran seperti ini? Dalam video dokumentasi oleh Watchdog, banyak yang mengungkap pemain belakang layar seperti pengusaha dan pejabat. Dalam film dokumentasi oleh Watchdog, banyak mengungkap pemain belakang layar seperti para pengusaha dan pejabat di Indonesia. Kali ini saya akan membahas bagaimana kasus illegal logging yang terjadi di Indonesia dilindungi oleh hukum. Diawali dengan penyampaian materi dengan ungkapan bukan zamannya untuk membacking para pelaku illegal logging.
Dimulai dengan ditemukannya 34 kasus illegal lodging di Aceh oleh KPHA melihatkan bahwa hukum Indonesia belum juga membuat jera para pelakunya. Bahkan 2018 kemarin, Barreskrim mengungkap bos besar yang mendalangi legal lodging di Kalimantan Barat. Hasil dari penuntutan yang didapat AK ditangkap setelah melalui serangkaian penyelidikan terkait sumber dana aktivitas illegal lodging yang terjadi di daerah Sandai, Kabupaten Ketapang yang diungkap oleh Barreskrim Polri pada 19 November 2017. Penangkapan salah satu lagi sebagai pemilik modal yang memimpin perusahaan tersebut berinisial AK tersebut. Sebelumnya polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Penggerebekan gudang kayu milik perusahaan yang dikelola AK di daerah Ambarawa pertengahan November 2017 lalu menyita 394 kubik atau 40.000 batang kayu yang diamankan di 3 lokasi, antara lain di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, gudang kayu di Sungai Ambarawa, dan pelabuhan di Dwi Kora, Pontianak. Kayu tersebut berasal dari Sandai, Kabupaten Ketapang. Adapun kasus yang serupa tapi para pelaku melibatkan para polisi untuk mempermudah jalannya aksi tersebut. Ini merupakan bukan hal yang baru terjadi. Bagaimana usaha legal lodging tersebut dapat berjalan dengan baik kalau tanpa backing dari polisi atau pihak berwenang lainnya. Dari statement yang dikeluarkan oleh Kepala Jenderal Polri tersebut mengungkapkan Kepala Polri Dai Bakhtiar berjanji untuk mengusut tuntas perwira polisi tingkat menengah hingga yang terlibat penyelundupan kayu dan penebangan liar atau legal lodging. Dai juga berjanji akan menindak tegas polisi yang terbukti terlibat dalam penyelundupan. Janji itu diungkapkan Dai di Jakarta baru-baru ini. Dai mengatakan itu menyusul pengakuan Ansar Johar, mantan anggota kepolisian Resor Sorong, yang diduga terlibat kasus penyelundupan kayu ilegal lodging. Ansar disangka ini ikut membantu melepaskan kapal motor Afrika yang memuat kayu ilegal. Ansar mengaku ada beberapa perwira polisi tingkat menengah yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Kapolri, Ansar akan terus diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan tersangka yang sempat disasar itu. Dari hal tersebut dapat dipastikan bagaimana kerugian negara yang didapat sangatlah besar. Lalu bagaimana dengan bencana seperti banjir yang ditimbulkan? Seperti kasus yang terjadi di 50 kota di Sumbar yang terjadi, mana mempertanyakan kenapa sekarang lebih sering terjadi banjir. Tidak seperti tahun yang lalu, berbagai spekulasi penyebab bencana banjir dan longsor di Indonesia di 50 kota Jika di 50 kota bagian timur dihadapkan dengan dilema penambangan, Pasaman kembali dihadapkan dengan masalah klasik yang memicu banjir dan longsor, yakni dugaan pembalakan liar. Dapat kita lihat bagaimana bentuk efek dari illegal lodging serta bencana yang ditimbulkannya. Bukan hanya itu, tapi bukan hanya kerugian dari negara, tapi dapat yang ditimbulkan juga dirasakan oleh masyarakat seperti banjir bandang, longsor atau macamnya. Oleh karena itu, negara harus lebih tegas dalam menangani hal seperti ini. Bahkan pihak polisi pun juga ikut dalam mempermudah akses para pelaku untuk mempermudah jalan kerja dari illegal lodging tersebut. Sekian dari materi yang saya paparkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan atau melihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.